Sebagai penyuluh KB, saya punya pengalaman pernah dibentak oleh suami calon peserta KB. Bagaimana ceritanya? Simak terus video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat PKAPN dimanapun Anda berada. Bertemu lagi dengan kami, penyuluh KB Kecamatan Bantarkawung, Kabupaten Brebes. Pada video kali ini kami akan kembali menyampaikan informasi tentang tips cara memilih alat kontrasepsi yang tepat ya. Tapi sebelum itu silahkan teman-teman untuk bisa dukung kami agar kami bisa terus memberikan informasi yang mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman sekalian dengan cara klik tombol subscribe dan jangan lupa klik juga loncengnya. Baik teman-teman sekalian, terkait dengan tips memilih alat kontrasepsi yang berikutnya adalah diskusikan dengan pasangan ya. Jadi sebelum teman-teman menggunakan alat kontrasepsi, diskusikan dulu dengan pasangan masing-masing. Lebih spesifik lagi adalah karena kebetulan kebanyakan pengguna alat kontrasepsi adalah ibu-ibu atau perempuan, maka diskusikanlah dengan suami. Nah, seberapa penting sih peran suami dalam pengambilan keputusan penggunaan alat kontrasepsi? Saya akan memberikan contoh teman-teman sekalian, pengalaman saya, pengalaman kami selaku penyuluh KB di lapangan. Ada dua contoh yang akan coba kami sampaikan terkait dengan peran seorang suami dalam pengambilan keputusan penggunaan alat kontrasepsi. Contoh yang pertama teman-teman sekalian adalah ketika suatu hari ada seorang bapak-bapak suami tiba-tiba datang ke kantor, teman-teman sekalian. Datang ke kantor, kemudian dia secara tiba-tiba gitu kan mendaftarkan diri untuk ikut MOP. MOP itu steril bagi kaum laki-laki. Nah, setelah kami telisik, ternyata beliau mendaftarkan diri menjadi MOP karena merasa anaknya sudah cukup ya. Kemudian pada saat proses melahirkan anak yang terakhir, istrinya itu sangat-sangat kerepotan. Istrinya punya banyak riwayat penyakit, ada darah tinggi, ada asma, kemudian umur istrinya juga sudah lebih dari 35 tahun. Anaknya pun sudah lebih dari 4. Oleh karena itu, dia mengambil keputusan untuk menggunakan alat kontrasepsi pria, dalam ini adalah MOP atau vasektomi ya, steril laki-laki seperti itu. Ini pengalaman saya yang pertama terkait dengan peran pria, peran suami dalam pengambilan keputusan penggunaan alat kontrasepsi. Dan pengalaman yang kedua teman-teman sekalian adalah ketika saya ya dibentak, dihardik oleh seorang suami calon peserta KB MOW atau tubektomi ya. Suatu ketika teman-teman sekalian, saya selaku penyuluh KB melakukan konseling ya kepada calon peserta KB MOW. Saya datang ke rumah beliau karena ada informasi dari teman-teman hadir menginformasikan bahwa Mas Iman, Ibu A ingin ikut MOW ya, ingin ikut steril. Nah, makanya kami selaku penyuluh KB datang ke rumahnya seperti itu. Singkat cerita, kami ngobrol, kami konseling terkait dengan berbagai informasi terkait dengan MOW atau tubektomi atau steril bagi perempuan. Ternyata nih teman-teman, dari dalam kamar suaminya ternyata ikut mendengarkan, dan secara tiba-tiba dia keluar sambil menggebrak pintu kamar dan menghadir saya, menggentak saya, membentak saya, dan mengusir ya. Nah, itu pengalaman saya yang kedua ya. Dari dua pengalaman ini teman-teman sekalian, dari pengalaman yang
saya alami ini, saya akhirnya berkesimpulan bahwa ternyata peran suami, peran pasangan dalam proses pengambilan keputusan penggunaan alat kontrasepsi itu sangat penting, sangat vital. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, bagi panjenengan yang akan menggunakan alat kontrasepsi, tips memilih alat kontrasepsi berikutnya adalah diskusikan dengan pasangan masing-masing, atau lebih spesifik lagi, diskusikan dengan suami. Karena bisa jadi suami panjenengan siap untuk menggantikan posisi ibu-ibu untuk menggunakan alat kontrasepsi, atau sebaliknya, sang suami melarang untuk menggunakan alat kontrasepsi tertentu. Oke, teman-teman sekalian, salam BKKBN, berencana itu keren.